Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hambanya Allah yang terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW pada periode Mekah. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu sejarah Rasulullah SAW mulai sejak lahir sampai beliau berjuang berdakwah menyebarkan agama Islam? Baiklah, jika kalian ingin tahu bagaimana sejarah Rasulullah SAW mulai sejak lahir sampai Rasulullah berjuang berdakwah di Mekah, marilah kita simak pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sang kekasih, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Siti Aminah adalah ibunda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari seorang kakek. Hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi seorang pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Arti kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW masih remaja pun turut serta dalam mengelola ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang telah akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami.
Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun memenuhi saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Itulah tadi kisah Rasulullah SAW, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan perilaku-perilaku dari Rasulullah SAW semasa beliau berjuang berdakwah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.